ASEAN Corporate Governance Scorecard menjadi wadah untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di regional ASEAN. Hingga saat ini terdapat sekitar 10 perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan ASEAN Corporate Governance Scorecard, kita akan bergabung bersama dengan Ibu Angela Indirawati Simatupang yang merupakan Corporate Governance Expert Indonesia. Selamat pagi Ibu Angela, apa kabar? Pagi Robert, kabar baik. Kabar baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Ibu Angela, bisa kemudian Ibu Angela jelaskan terlebih dahulu, apa sih yang dilakukan oleh Ibu untuk corporate governance di Indonesia termasuk ASEAN Corporate Governance Scorecard? Oke, mungkin saya cerita singkat ya. Asian Corporate Governance Scorecard itu atau ACGS itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kualitas perusahaan di ASEAN. ACGS itu sendiri merupakan bagian dari inisiatif ASEAN Capital Market Forum. ASEAN Capital Market Forum itu adalah forum regulator pasar modal di ASEAN, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan standar dan praktik tata kelola, terutama perusahaan tercatat di ASEAN, untuk memberikan visibilitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan ASEAN yang dikelola dengan baik, dan untuk memamerkannya kepada investor internasional sebagai perusahaan yang berkelas dan layak untuk menjadi tempat investasi. Kalau saya sendiri itu ditunjuk untuk mewakili Indonesia menjadi corporate governance expert, mewakili Indonesia sejak tahun 2016. Oke. Kemudian apa saja yang dinilai, Bu Angela, dari sebuah perusahaan, apa saja aspek-aspek yang dinilai? Itu ada 5 aspek sebenarnya. Pertama adalah peranan dari pemegang saham. Karena sangat penting ya untuk bisa memfasilitasi hak-hak seluruh stakeholders, adalah salah satunya adalah pemegang saham. Jadi hak dan peran pemegang saham, kemudian equitable treatment dari pemegang saham yang haknya dan setara ya, adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban. Kemudian tadi peran-peran pemegang saham, kemudian keterbukaan, transparansi, serta tanggung jawab dari direksi dan juga Dewan Komisaris. Itu adalah 5 aspek yang dinilai. Tentu di dalamnya banyak sekali komponen yang harus dicermati. Tetapi memang karena kita bicara ASEAN, bukan saja Indonesia, kita bicara disclosure yang dibuat kepada publik. Dan harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh internasional tentunya, karena kita ingin memamerkannya kepada dunia internasional bahwa perusahaan ini layak menjadi target investasi. Tentu harus bisa dipahami dan dimengerti dalam bahasa yang standar di internasional, yaitu bahasa Inggris. Oke, kemudian karena ini levelnya adalah ASEAN, sebuah region di dunia, siapa saja expert yang akan mengolah data-data tersebut? Jadi setiap negara ada satu expertnya. Setiap negara menunjuk satu orang dari negaranya untuk mewakili masing-masing negara untuk mengolah scorecard-nya, memperbaharui setiap tahun, dan juga menunjuk domestic ranking body. Ada setiap negara juga memiliki untuk melakukan assessment, dan domestic ranking body ini melakukan penilaian kepada perusahaan tercatat di negaranya, lalu dilakukan peer review supaya memastikan akurasi dan juga standarisasi penilaian. Lalu akan dieskalasi kepada para CG expert supaya terdapat konsistensi penilaian gitu, Robert, antara region ini gitu. Oke, bagaimana dengan pencapaian Indonesia, Bu Angela, sejauh ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau dibandingkan dengan region di dunia lainnya? Karena kita, saya nggak bisa bilang kita perbandingan dengan region lain, karena kita saat ini untuk exercise ini gitu ya, kita menggunakan scorecard yang sama untuk region ASEAN saja tentunya kan ya. Jadi yang hanya bisa diperbandingkan adalah negara-negara yang di ASEAN tentunya. Nah, satu hal yang unik dari penerapan Asian Scorecard ini adalah sistemnya yang partisipatif. Jadi apabila suatu negara dalam region ASEAN merasa belum mampu mengikuti, jadi standar penerapannya belum merasa dirasa mumpuni, mereka boleh opt untuk tidak ikut gitu ya. Nah, saat ini ada 6 negara yang ikut, Indonesia tentu ya, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Saat ini memang kita
tidak lebih tinggi daripada negara-negara lain secara umum di ASEAN, kecuali Vietnam. Tetapi saya rasa kita jangan berkecil hati, karena setiap tahun kita lihat kita ada peningkatan. Ada peningkatan rata-rata skor negara kita. Tetapi memang Indonesia ini punya potensi yang sangat besar, Robert. Betul. Jadi semua orang, kita selalu ada peningkatan setiap tahun. Tetapi semua negara lari juga gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih cepat, kita harus lari lebih kencang. Jadi saya rasa sih mungkin seperti itu kondisinya gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk melari lebih kencang, Bu Angela? Mungkin ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan-perusahaan tercatat di Indonesia. Oke, jadi kalau saya bilang sih kan gini, kita tidak sama dari emiten perusahaan tercatat yang ada di Indonesia ini tidak semua sama awareness-nya. Ada yang sangat tinggi awareness-nya, ada yang masih cukup rendah awareness-nya. Sehingga yang rendah-rendah ini yang perlu ditingkatkan gitu ya, di-encourage untuk bisa lebih memahami pentingnya tata kelola. Karena sebenarnya skor negara kita itu turun jauh di bawah yang lain-lain dikarenakan banyak perusahaan tercatat yang awareness-nya masih rendah sehingga menarik skor negara kita turun. Jadi saya juga tapi tidak menyampingkan bahwa banyak rekan-rekan di perusahaan tercatat yang sudah berusaha keras gitu ya. Betul. Dan mendapatkan peningkatan karena tahun lalu gitu kalau kita perbandingkan itu naik yang masuk dalam ASEAN Asset Class itu naik 25%. Oke, berarti ada pencapaian setiap tahun, Bu Angela, dan mungkin dengan scorecard ini juga mereka dapat mengetahui nilai mereka dan mereka mempunyai benchmark untuk mengacu dan juga perbaikan good governance atau corporate governance ke depannya. Terima kasih Ibu Angela telah bergabung bersama dengan saya.